kesulitan yang bernama Fir'aun. Ya Allah, itu masalah ribetnya minta ampun. Fir'aun masalahnya Nabi Musa. Tapi solusinya bukan pesimis, solusinya bukan mundur. Bahkan ketika Allah suruh Nabi Musa untuk maju, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kita tahu dalam surat hal ataka hadithu Musa idnada rabbuhu bil wadil muqaddas itu idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun. Ya Allah, itu Fir'aun itu sumber masalah, hadirin. Tapi tuntunan Allah kepada Nabi Musa, datengin justru. Dakwahin dia. Coba kalau Nabi Musa pakai logika kita tuh, ya nggak bakalan mau lah. Ngapain datengin Firaun, cari masalah doang. Kan kita, itu kan logika kita yang kita pakai. Gak mungkin nih kalau pakai akad gini. Mana ada yang mau? Ya sama kayak Nabi Musa. Siapa yang mau datengin Firaun hari itu? Tapi kalau perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha, dan Allah dalam An-Naziat kan gitu kan, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Kita pernah ngalamin instruksi seperti itu nggak sih? Lu pergi ke dia ya, dia tuh zolim. Kan kita mikir, aduh, suruh ke dia lagi, zolim. Orang kan biasanya pergilah ke Pak Fulan gitu loh. Kita bilang, Mas pergi ke Bang, antum pergi ke Mas Arif. Mas Arif tuh orangnya baik. Kan biasa gitu kita tuh. Dia baik tuh. Pergi ke sana. Nanti dimuliain. Itu baru perintah yang enak. Ini perintahnya idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun. Itu orang ngelampaui batasnya minta ampun. Tapi karena itu effort yang diminta oleh Allah, pergi Nabi Musa. Nah kita kan ngadepin masalah suka-suka kita, udah ngotot-ngototan kita. Allah ke kanan, kita mau ke kiri, kita ke kiri. Gimana selesai masalahnya? Allah udah bilang ke kanan, enggak ke kiri. Akhirnya kita ke kiri, nyungsep. Allah bilang tahan, ngotot, ngegas kita. Ya nabrak deh akhirnya. Allah bilang jangan percaya syaitan, kita percaya sama syaitan. Galau kita. Allah bilang jadi hamba deh. Kita jadi bos. Jangan gayanya bosi. Gimana mau jadi mau dapat solusi? Udah ikut Allah Jalla wa'ala. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Jadi lebih baik konsentrasi kita ke sana. Sudahkah kita kembalikan ini ke Allah? Sudahkah kita berdoa kepada Allah? Sudahkah kita ucapkan dengan sepenuh hati kalimatul faraj? Itu langsung Nabi yang bilang, jamaah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat-kalimat akan menghadirkan jalan keluar. Nasihat, advice dari teman-teman kita belum tentu jalan keluar. Walaupun dia sehebat apapun, se-expert apapun, emangnya dia tahu masa depan? Belum tentu. Dia hukumi secara pengalaman. Ini Nabi kasih advice, kasih solusi, wahyu pendekatannya, bukan pengalaman. Kalimatul faraj. Ini kalimat-kalimat yang akan menghadirkan jalan keluar. Baru setelah itu udah berjuang, ikhtiar,
sesuai dengan apa yang Allah tuntutkan dan Nabinya SAW arahkan. Jangan offside, jangan ke kanan menyimpang kanan, jangan menyimpang ke kiri, udah ngikutin aja lempeng apa yang Allah minta, apa yang Nabi SAW sampaikan, bagaimana konsep para sahabat Nabi SAW, lalu ulama-ulama kita. Udah, kita bukan orang pertama di dunia yang dikasih masalah, jamaah. Dan masalah kita pun gak sepelik mereka, udah ngikut mereka aja. Kecuali kalau kita orang pertama yang dapat masalah di dunia, jangan banyak omong loh, ini gua orang pertamanya, kan gak ada orang bilang begitu. Kita ini bukan orang pertama, dan masalah kita gak seberat mereka. Asyadun nasi balaan al-anbiya, yang paling pelik itu masalah para nabi. Udah ikutin mereka lah, ikutin mereka. Nggak, tapi ini beda Ustadz, ini masalah rumah tangga. Emangnya Nabi Ismail nggak punya masalah rumah tangga? Kita tahu ada apa? Emangnya Nabi Nuh nggak punya masalah keluarga? Nggak, ini anak saya Ustadz. Emangnya Nabi Yakub nggak punya masalah sama anak-anaknya? Enggak nih, istri saya nih Ustadz. Emangnya Nabi Lut nggak punya masalah sama istri? Enggak, ini masalahnya di laki gue nih. Emang dasar laki-laki suami. Memangnya Asia nggak punya masalah sama suami? Mereka punya masalah yang jauh lebih pelik dari kita. Dan Allah kasih solusi. Karena mereka tahu bagaimana harus menyikapi hal-hal tersebut. Kita nggak ngerti. Sehingga kita merasa orang paling parah masalahnya sedunia. Padahal masalah kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, udah kembalikan ke Allah, lalu berjuang deh, berikhtiar, kejar itu solusi dengan jalan yang Allah ridhoi. Dengan jalan yang Allah ridhoi. Dan jangan ngandelin makhluk. Makhluk juga punya banyak masalah hadirin. Masalah dia aja dia nggak ngerti, apalagi masalah kita seringkali. Itu yang semoga bisa diserap dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi yang berbicara dan mendengarkan.